Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia di 6 kota Radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai malam hari Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Untuk Anda para orang tua atau calon orang tua, ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan perbincangan di malam hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat di hari Kamis malam ini, semua listeners. Dan topik kita pada pertemuan kali ini adalah beda pola asuh, reaktif, dan responsif. Bersama dengan Ibu Fida Mulyono. Selamat malam Ibu Fida. Selamat malam Mas William, selamat malam para pendengar setia dari Smart FM. Semoga Anda semuanya baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Fida? Ya, saya baik selalu. Selalu semangat selalu ya kalau sama Bu Fida ini ya, karena mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda ini sudah nggak sabar ingin mendengarkan ilmunya di malam hari ini. Anda yang di 6 kota, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan perbincangan kali ini lewat YouTube channel Smart FM. Sekali lagi topik kita adalah beda pola asuh, reaktif, dan responsif. Kenapa topik ini diangkat Bu Fida? Topik ini saya angkat karena beberapa minggu ini media dipenuhi oleh berita tentang seorang ayah ya yang bereaksi terhadap perlakuan seorang anak, di mana anak tersebut adalah teman dari anaknya, dan mungkin para pendengar juga sudah tahu tentang berita ini. Jadi bapaknya itu meminta kepada anak tersebut untuk sujud dan menggonggong, ya. Dan inilah saya ingin karena beritanya menyebar ke mana-mana, saya ingin juga memberikan sedikit pembelajaran kepada para orang tua ya, karena dampaknya sampai berlarut-larut, bukan cuman begitu saja ya. Salah satu tanggung jawab besar orang tua itu adalah mengasuh anaknya agar bertindak sesuai dengan norma sosial. Pola asuh ini merupakan sebuah tantangan karena membutuhkan keseimbangan antara cinta, bimbingan, didikan, dan kesabaran dan pengertian ya. Aspek penting daripada pengasuhan anak yang efektif dalam hal ini, mereka perlu mengasuh anaknya untuk merespon dan pada perilaku anak-anak dan ataupun bereaksi. Nah, yang dilakukan oleh Bapak ini adalah sebuah reaksi, bukan sebuah respons. Jadi dampaknya itu, karena itu sebuah reaksi, tindakannya itu tidak bijaksana. Jadi tidak membuat sesuatu hasil yang positif. Nah, ini Mas William, kenapa saya mengangkat topik ini malam ini. Jadi yang dilakukan oleh Bapak tersebut yang sedang viral, itu adalah sebetulnya bentuk dari reaksi ya Bu? Betul sekali. Jadi Bapak ini bereaksi. Reaksi itu apa ya? Seringkali berasal dari emosi, marah, emosi dari luapan ego, mungkin juga luapan dari frustasi ya. Dan sebenarnya juga ada yang sebenarnya itu juga kebanyakan adalah ego dari orang tua ini. Jadi mungkin anaknya cerita nih, Pak, tadi aku dibully sama temanku gini-gini ya. Nah, orang tuanya langsung bereaksi, tidak merespons. Jadi orang tuanya langsung bertindak tanpa memikirkan sesuatu tindakan yang bijaksana. Ya, begitu, Mas William. Baik. Nah, kalau kita membahas pada anak ya, berarti ini juga bisa kita tanamkan bagaimana
pola asuh reaktif dan responsif. Bisa dikatakan, apakah pola asuh reaktif ini berkaitan dengan sesuatu yang reaktif, langsung emosi, menggebu-gebu? Seperti apa? Apakah contohnya seperti itu, Bu Fida? Jadi reaksi ini adalah sebuah eh, tanggapan segera, immediate ya, yang langsung didorong oleh eh, perasaan emosional pada suatu situasi. Hal ini terjadi, mereka itu bereaksi tanpa mempertimbangkan konteksnya ya dengan yang lebih luas ataupun dengan konsekuensi yang lebih panjang. Jadi mereka langsung bereaksi. Ya, ini yang dilakukan bapaknya itu. Saya bisa membayangkan, saya tuh bertanya-tanya begini, waktu bapaknya melakukan itu kepada jadi mereka bapaknya mendatangi sekolah dari anaknya terus dengan membawa preman-preman terus apa namanya menyuruh anak itu bersujud dan menggonggong ya. Ini ceritanya seperti ini. Ini adalah sebuah reaksi yang sangat dipenuhi oleh kemarahan dan ego yang besar gitu. Jadi saya membayangkan anak ini kalau dididik seperti ini, itu dia jadi apa? Kan kan ada contohnya ya, contohnya gitu. Eh, Artinya gini, kalau seandainya seorang ibu membentak anaknya ya, ataupun menjewer kuping daripada anaknya, karena misalnya anak itu menjatuhkan piring atau menumpahkan air, ini adalah sebuah respons reaktif, bukan responsif. Reaksi-reaksi ini kebanyakan itu bukan membangun hubungan mereka, membuat anak itu takut dan kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Ya, itulah yang terjadi pada orang tua yang melakukan tindakan reaktif. Oke. Nah, Berarti bisa dikatakan ketika anak melakukan sesuatu, kemudian orang tua melakukan tindakan reaktif, itu nanti ketika anaknya besar, akan dicontoh juga, kira-kira seperti itu ya Bu Fida ya? betul sekali. Jadi anak itu besar, mereka itu meskipun mereka gini, meskipun mereka itu dibilangin, kamu jangan begini ya, nggak boleh ini ya, apa namanya ini nggak baik. Tetapi kalau yang diomongkan oleh orang tuanya itu tidak sesuai dengan tindakannya, anak itu lebih ada tendensi atau kecenderungan untuk memilih tindakan orang tuanya. Jadi mencontoh tindakan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya reaktif, dia nanti besarnya pasti reaktif. Dan ini sudah saya temukan pada remaja-remaja yang tanda petik orang tuanya mengkategorikan sebagai kurang ajar gitu. Ya ini apa namanya dampak jangka panjangnya tanpa orang tua itu sadari gitu. Orang baru sadari. Semoga dengan perbincangan di malam hari ini, Anda sudah mulai sadar. Makanya dengarkan sesi selanjutnya untuk Anda. Silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di sana, Smart Listeners. Sebelum ketinggalan ya, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Tetaplah Indonesia. bersama kami Heart of dalam Kompas Smart Media Parenting Radio and Network. Creative Kami Learning. hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan topik kita di malam hari ini adalah beda pola asuh reaktif dan responsif bersama dengan Ibu Vida Mulyono. Kalau begitu saya akan menggali sedikit
atau lebih dalam lebih tepatnya ya tentang pola asuh yang reaktif. Contoh-contohnya seperti apa saja, Bu Fida, yang kita lakukan kepada anak kita yang dikategorikan reaktif ini? Nah, reaktif ini tentunya langsung memarahi. Misalnya seorang anak itu mengatakan, "Ma, tadi aku dimarahin guru." Langsung orang tuanya reaksi, "Kenapa kamu dimarahin?" gitu ya. Jadi tanpa ada kebijaksanaan, misalnya berhenti sebentar untuk menanyakan kepada anaknya. Meskipun meskipun begini, meskipun mereka nadanya itu tidak tinggi, tetapi tetap nadanya itu adalah nada reaktif yang menyalahkan ataupun menghukum anak itu. Eh, eh, itu adalah sebuah tindakan reaktif. Kadang orang tua ini mungkin gini, dia lagi sibuk, anaknya yang masih kecil rewel untuk minta ditemenin atau gimana. Nah, kadang itu eh, orang tua itu kadang mendorong ataupun jidatnya dibeginiin gitu ya. Sudah sana atau disuruh pergi ya. Ini sebuah tanda-tanda apa tindakan yang sangat reaktif sekali. Jadi anaknya itu juga akan tentunya kalau ada reaksi dari orang tua seperti gitu, tindakan reaktif seperti begitu, jangan mengharapkan anak itu terus ya udah saya terima, saya akan senang apa. Tentunya perasaan anak itu akan sangat negatif sekali, Mas William. Hmm, itu contoh-contohnya ya. Termasuk juga mungkin memarahi ketika anak melakukan sesuatu langsung membentak. Apakah itu juga kategori reaktif, Bu? Ya. Ya, memarahi, membentak, menjewer, menampar ataupun memukul gini ya. Itu sangat sangat reaktif sangat reaktif sekali. Kalaupun kita mau menjadikan dari reaksi itu menjadi respons, itu akan kita katakan, oke, kamu bikin kesalahan, kamu patut mama benahin, ya menempel seperti begini. Ya, itu kemungkinan kalau kalau ada kata-kata pembukanya yang penuh dengan pengertian, itu sudah bukan reaktif tetapi responsif. Hmm. Ketika kita mungkin berucap sesuatu yang mungkin reaktif ya atau spontan, biasanya itu bisa dikategorikan reaktif. Tapi ketika kita komunikasikan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan, mungkin itu bisa dikatakan yang responsif. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan kepada orang tua ya, orang tua kepada anaknya ketika anaknya membuat kesalahan, Bu? Contohnya, mungkin anaknya bertengkar gitu sama temennya, atau mungkin rewel, apa yang perlu dilakukan orang tua? Dan kira-kira apakah orang tua juga perlu menjauh dulu sejenak baru dia mengatasi masalah tersebut atau gimana? Nah, ini begini, Mas William. Biasanya ini adalah ada sesuatu sebab akibat ya. Jadi seorang parent memberikan reaksi itu pasti karena ada sesuatu yang di-trigger oleh anaknya, ataupun itu apakah itu dia melihat anaknya lagi main sesuatu yang dia nggak suka, ya apa orang tuanya mungkin nggak suka, ataupun mungkin mencacarkan susu atau apa gitu kan nggak suka kan. Nah, ataupun mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu yang menurut menurut orang tuanya itu tidak menyenangkan hatinya. Jadi sebenarnya orang tua yang benar dalam pola asuhnya seharusnya memberikan sebuah tindakan responsif yang bijaksana. Apa sih yang responsif itu? Tindakan responsif itu, tindakan responsif itu adalah tidak segera mereaksi cerita anak itu misalnya. Dia berhenti sejenak, mendengarkan. Nah, mendengarkan itu aja sudah membuat tindakan reaktif menjadi responsif. Ya, terus dia orang tuanya perlu memahami apa sih yang menyebabkan anak saya rewel, apa sih yang menyebabkan anak saya mencacarkan ini, mungkin dia bosan, ya. Dan satu lagi tindakan responsif itu adalah
dengan menunjukkan empatinya dari orang tua itu kepada anak ini. Oh, anak ini rewel ataupun anak ini kelihatannya sedih atau kelihatannya frustasi, kelihatannya agak marah gitu ya. Jadi kita menunjukkan empati kita, compassion kita. Dan sesudah mendengarkan kata-kata anak itu, orang tua berusaha mengenali dari sudut pandangnya dia, apa sih yang menyebabkan emosi anak saya seperti ini, ya. Eh, karena tugasnya orang tua itu untuk memberikan kata-kata emosi supaya anaknya itu bisa mengerti. Oh, kamu marah ya? Oh, kamu sedih ya? Oh, kamu ini ya bosan ya? Nah, itu. Jadi orang tua itu perlu menjadi orang tua yang memberikan kata-katanya supaya anaknya itu mengerti gitu. Jadi apa namanya supaya anak itu juga mengerti tentang perasaannya. Jadi kita mengajari sekali lagi kita mengajari anak itu juga untuk mengerti. Oh, saya itu sedang ternyata karena perbuatan teman saya ataupun karena saya bosan, saya merasakan ini. Begitu, Mas William. Artinya dengan mendengarkan keluh kesah anak atau mungkin permasalahan anak atau kita mungkin melihat dulu gitu ya, jangan langsung bereaksi itu juga termasuk tindakan yang positif ya Bu, Ya, yang merespon. merespon. Ketika anak mungkin rewel atau mungkin dia bikin kita kesal gitu, itu mungkin didengarkan dulu atau mungkin kita ngambil jeda dulu, baru kita menjawabnya dengan sesuai dengan hal-hal yang tadi ya kalau kesalahan ya kita beritahu kesalahannya, kemudian ya dikomunikasikan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang responsif di sesi selanjutnya, apa dampak negatif ketika pola asuh reaktif ini itu dibiarkan di dalam rumah? Eh, Sebelum saya menjawab tentang dampaknya, saya ingin memberikan apa namanya sekedar info ya. Apa sih pentingnya untuk orang tua itu untuk mengganti tindakan reaktif menjadi responsif? Karena begini, kalau seorang anak rewel, ya eh, biasanya tentunya orang tuanya itu nggak kepingin toh anaknya rewel dan ini sangat men-trigger perasaan nggak enak juga ya. Jadi orang tuanya tuh juga jengkel ya seperti itu. Jadi pada saat itu eh, kalau orang tuanya bereaksi, ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperpanjang masalah gitu ya. Eh, eh, jadi anaknya itu pasti akan makin rewel karena emosinya dia itu tidak tertampung oleh orang tuanya. Dan tugasnya orang tua kan mendidik anak itu supaya mengerti ya, oh kamu tuh apa namanya sebaiknya kamu nggak melakukan tindakan seperti itu. Jadi apa namanya orang tua itu kalau dia bereaksi itu jatuh-jatuhnya adalah keegoisan kepada perasaannya dia dan bukan kepada mengelola perasaan anak itu. Jadi anaknya makin frustasi dan ini bisa terpendam, Mas William, terpendam sampai lama ya. Jadi dampaknya daripada reaksi itu adalah anak-anak ini tiap hari frustasi bisa dilakukan sampai bertahun-tahun. Akibatnya adalah kepercayaan pada orang tua itu menurun. Ya, Hmm. jadi eh, dia tidak percaya lagi pada orang tuanya. Nah, kemarin tuh ada seorang ibu yang mengatakan anak saya umur 13 sekarang itu nggak mau dipeluk, nggak mau berbincang-bincang. Kalau pulang sekolah langsung masuk ke kamar, ditanyain ada apa aja, dia tidak mau menjawab katanya gitu. Ya nggak apa-apa, ya baik-baik aja. Nah ini dampak jangka panjangnya, Mas William, di Dampaknya. situ. Wow, ini menjadi satu pelajaran untuk Anda yang suka emosi, temperamen, atau mungkin melakukan sedikit tindakan fisik ya, menjewer, mencubit ya, bahkan ya ada yang
mungkin sedikit ya bisa dikatakan tidak boleh dilakukan ya. Ini adalah hal yang perlu Anda hindari dan Anda harus mengubahnya menjadi sesuatu yang baik ya, yaitu pola asuh yang baik ya, smart listeners ya, seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk Anda semua, silahkan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM karena kita masih live streaming di sana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah beda pola asuh reaktif dan responsif. Saatnya untuk Anda, para orang tua, calon orang tua, menerapkan pola asuh yang responsif. Nah, seperti apa pola asuh responsif ini? Mungkin bisa lebih kita perdalam lagi nih, Mufidah. Nah, pola asuh responsif ini memerlukan kesadaran ya, kesadaran orang tua, kesadaran orang tua untuk berhenti sejenak dan memikirkan anak itu dan juga memikirkan bahwa fokusnya adalah mengajari anak itu ataupun mengasuh anak itu supaya anak yang tadinya frustasi menjadi tidak frustasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya kamu ini adalah sebuah kesempatan di mana anak itu juga belajar untuk meregulasi emosinya. Oke, tenangkan dulu, tarik nafas, coba ceritakan dengan baik, karena pada saat anak penuh dengan emosi yang meluap-luap, anak ini pasti ceritanya melompat-lompat. Kadang orang tuanya menangkapnya juga, kalau dia reaktif pasti hanya di depan dan kontennya itu yang sebenarnya nggak tertangkap. Jadi anaknya kalau mau responsif adalah coba tenangkan diri dulu, tarik nafas, ini coba ceritakan satu persatu. Tadi apa yang terjadi, kamu bagaimana itu ya. Dan kalau kita sebagai orang tua membimbing dengan kata-kata yang responsif, anak ini lama-lama dengan sendirinya akan tenang ya, dan dia akan bisa juga meregulasi emosinya. Nah, ini yang responsif. Saya ingin sedikit memberikan satu info juga. Kalau orang tua yang reaktif, pola asuhnya reaktif, itu mereka menggunakan apa yang kita sebut amigdala, ya, ada di tengah-tengah otak ya. Jadi amigdala ini adalah, katakanlah kita, organ otak yang menyimpan emosi, ya, emosi. Sedangkan kalau kita orang tua melakukan pola asuh yang responsif, itu mereka menggunakan prefrontal cortex di sini, di mana prefrontal cortex ini menyimpan semua pembelajaran dan otak belajar lah, ya, otak belajar gitu, penalaran dan pengambilan keputusan itu semuanya ada di prefrontal cortex. Jadi ada bedanya, Mas William. Jadi kalau kita reaktif itu di amigdala yang jalan. Kalau kita responsif, kita menggunakan prefrontal cortex di situ. Jadi perkembangannya, kalau yang dikembangkan, kalau orang tua responsif, anak itu akan
menggunakan prefrontalnya korteksnya, dia mulai berpikir, dia akan menjadi anak-anak yang kreatif dan bisa menemukan solusinya. Ya, kalau kita tanya, ya kalau begitu kamu seharusnya bagaimana? Emang ada emosi yang terjadi ya, artinya perasaan yang pada saat itu di hijack oleh amigdala tadi di situ. Mhm. Oke, jadi memang secara sistem otak tadi juga sudah ada ininya, ada bagian-bagiannya Ibu Vida ya. Ya, begitu. Jadi kalau kalau reaktif itu amigdala yang jalan dan tidak akan kemana-mana. Kalau responsif itu prefrontal cortexnya yang nyala gitu ya, yang yang bekerja. Dan prefrontal ini lebih eh, kita lebih menggunakan prefrontal cortex ini untuk belajar, untuk bernalar, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil memilih dan sebagainya. Itu ada di sini. Jadi gunakan di sini daripada di amigdalanya. Nah, untuk responsif ini, manfaatnya seperti apa yang dapat dirasakan oleh anak selain mungkin dia akan lebih nyaman gitu ya ketika berkomunikasi atau lagi ada masalah. Apa manfaatnya ketika dia besar nantinya, Bu Vida? Nah, kalau mereka besar, setiap kali mereka ada sesuatu yang mereka membuat mereka perasaan mereka nggak enak ataupun men-trigger perasaan marah ataupun malu ataupun sedih ya, mereka bisa meregulasi amigdala itu tadi. Jadi mereka bisa meregulasi emosi mereka dengan berhenti sejenak. Sejenak tuh nggak terlalu lama, benar-benar hitungan detik ya. Jadi anak-anak ini tidak emosional. Jadi mereka tenang, anak yang tenang, mereka bisa diajak berkomunikasi ya. Dan tentunya ada peningkatan komunikasi tadi karena saya bilang tadi adalah yang digunakan adalah prefrontal cortex itu tadi. Perilaku mereka pasti akan menjadi lebih baik. Mhm. Pasti mereka nggak akan memecah barang apa segala macam gitu. Jadi mereka akan bertindak dengan lebih tenang, mungkin ya, mungkin nggak senyum lah katanya. Dan dampak yang paling bagus adalah ikatan dengan orang tua. Nah, ikatan orang dengan orang tua inilah yang diperlukan pada saat nantinya mereka akan menuju remaja. Karena ada komunikasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya juga menggunakan prefrontal cortex tadi dan pola asuh responsif gitu, Mas William. Yang mungkin tidak langsung ya yang dirasakan, tapi dampaknya ketika dia mulai besar atau juga dewasa, ini akan ada keterikatan dan mungkin akan semakin dekat dengan Anda sebagai orang tua. Nah, banyak manfaat juga yang mungkin Anda rasakan ketika mendengarkan Smart Parenting and Creative Learning, tapi mungkin dari Anda juga masih bingung gitu, caranya gimana ya? Apakah ini ada latihan-latihannya? Ketika kita mau marah, ketika kita mau membentak, ada nggak sih Bu latihan-latihan yang bisa diterapkan supaya emosi itu bisa ditahan dulu, kemudian logika kita mulai berjalan gitu ya. Ketika marah kan memang logika itu kadang-kadang ya nomor dua gitu ya. Yang penting keluar dulu gitu. Padahal itu tidak baik. Nah ini caranya seperti apa Bu Fida? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas William. Karena gini, orang tua itu perlu meningkatkan skill mereka, keterampilan mereka. Keterampilan itu apa yang disebut keterampilan itu? Keterampilan kesadaran. Sadar. Sadarlah, saya sedang di hadapan saya anak saya yang sedang merengek, sedang bosan, sedang marah, sedang sedih, sedang menangis, ya. Kita sadar, kita melihat, nggak langsung kita bereaksi. Oke, kita lihat dulu, kita berhenti sejenak, kita mulai
apa namanya, tarik nafas lah, atau kita mulai menggumam bukan apa ya, mendengungkan lagu atau bersiul atau apa, kita senyum aja, kita senyum, kita bukan senyum mengejek, tetapi senyum dengan penuh pengertian gitu. Nah, ini bisa meningkatkan keterampilan mereka untuk keterampilan orang tua untuk menjadi orang tua yang responsif. Berarti responsif ini merupakan keterampilan ya, karena bisa jadi memang emosi manusia kan memang di-trigger oleh sekitar dong, dengan mungkin anak Anda, orang sekitarnya. Tapi untuk menjadi responsif ini merupakan satu keterampilan smart listeners. Artinya kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan itu akan menjadi hal yang baik ya. Artinya mulai aja dulu ketika mungkin ada anak Anda yang membuat Anda kesal atau membuat Anda marah. Itu Anda bisa jeda sejenak, kemudian bisa tarik nafas sejenak, atau mungkin ke depan rumah sebentar gitu ya, baru disampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kesalahan dia. Nah, ini bagaimana juga nih Bu, kalau misalnya anaknya ini ngeyel, misalnya sudah diberitahu, kemudian tetap seperti itu, ini seperti apa Bu? Anak yang ngeyel itu biasanya karena dia punya temperamen, jadi inborn, apa namanya, lahiriah, memang suka ngeyel karena itu nggak bisa di, dipendam ya. Anaknya tuh udah sifatnya seperti gitu, karakternya seperti itu. Jadi kalau anak yang ngeyel, ya tentunya orang tuanya jadi jengkel ya. Nah, itu sebenarnya gampang banget. Kita bisa menanyakan, kita balikin aja ke anaknya dengan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu ini sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan? Nanti kan dia nggak ngel tuh. Terus orang tuanya pasti akan memberikan jawaban ya, jawaban. Nah, itu kalau kamu melakukan dengan sikap seperti itu, menurut secara umum itu tidak baik karena apa? Ya, karena kamu yang akan menjadi korbannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita bimbing anak ini sampai akhirnya anak itu bisa bisa mencapai solusi sendiri. Justru anak yang ngeyel ini biasanya solusinya keluar sendiri dari dirinya, dari jalan pikirannya. Cuman memang perlu pengarahan dari orang tua. Dan pengarahan orang tua ini tentunya adalah sebuah respons dan bukan sebuah reaksi. Kalau reaksi itu udah blang 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 blang, udah selesai, nggak ada komunikasi. Baik ya, untuk Anda orang tua ini banyak pelajaran nih yang bisa Anda petik di malam hari ini. Masih ada satu sesi lagi, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Smart listeners, beda pola asuh antara reaktif dan responsif. Ternyata beda ya, saya juga baru tahu ya bahwa ada cara-cara yang positif ketika kita melihat satu masalah atau anak kita rewel, membuat kita kesal. Cara responsif adalah cara yang paling tepat untuk pola asuh. Kita review sedikit Bu Vida, kalau kita membahas pola pikir atau cara reaktif, bahwa itu juga sebetulnya
sudah bisa dikatakan ketinggalan zaman ya, karena sekarang itu anak-anak tuh biasanya lebih pintar, kemudian karena informasi juga semakin deras. Jadi sebetulnya orang tua juga di sini harus memiliki kemampuan komunikasi dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana pendapatnya Bu Fida? Ya, ini sebenarnya fenomena em, fenomena era ini ya, Mas William. Anak-anak itu sendiri sebenarnya kalau saya lihat generasi Z ini sekarang mereka itu lebih banyak merespons daripada bereaksi ya. Jadi orang tua itu kadang lupa bahwa menurut mereka itu kita itu sudah tidak berkembang secara tubuh. Ya, mereka pikir otaknya juga nggak bisa berkembang lagi. Sedangkan kalau secara logika dipikirkan, kita itu perlu mengembangkan justru otak kita makin sesuai dengan perkembangan teknologi. Mungkin perkembangan secara sosial budaya itu masih tetap tetap tidak banyak perkembangan ya. Kita menganut nilai, ya nilainya tetap sama gitu. Nah, cuman kadang kadang-kadang pendidikan ataupun pengasuhan dari orang tua ini tidak tidak sejajar, tidak sejalan dengan zamannya. Jadi orang tua perlu sekali untuk belajar bersama-sama dengan anaknya. Anaknya kalau anaknya lagi tidak enak hati, ya kita ajak berkomunikasi, kita ajak berdiskusi. Nah, nggak cuman diomelin terus gitu. Ya, ini juga ya. Gimana? Ya, Kak, banyak sekali yang mengatakan kepada saya, anak-anaknya itu umur 14-15 mengatakan, ya saya nggak mau lagi ya, ngomong sama mama papa karena kalau diomongin kalau saya ngomong saya mau cerita saja diomelin habis-habisan katanya gitu. Ya, jadi ini berarti orang tuanya itu tidak punya keterampilan, kesadaran bahwa mereka ngomel. Mereka bilang begini kepada saya, orang tuanya. Kalau mereka salah, ya tentunya kita benarkan. Oke, bisa dibenarkan. Tetapi nadanya dan kata-katanya itu sebaiknya nggak perlu dengan nada tinggi atau dengan menuding-nuding ya, ataupun dengan apa namanya gebrak-gebrak meja gitu. Nah, ini adalah reaksi, bukan respons. Nada bicara perlu diperhatikan para orang tua karena nada ini sangat bermain ya, memiliki peranan penting ketika kita berkomunikasi terhadap anak, terutama ketika anak ini lagi bikin kita jengkel atau mungkin lagi bikin kita kesal gitu. Jadi nada ini kita mungkin bisa dikatakan nada tegas, tapi tidak teriak atau membentak. Seperti bagaimana nih Bu Fida? Itu dia. Jadi kalau seorang orang tua, kalau mereka mengatakan dengan nada yang eh, tidak marah ataupun tidak penuh dengan kejengkelan, itu akan ditangkap dengan positif oleh si anak. Dan untuk orang tua sendiri, kalau debit kata-katanya ataupun debit dari kalimatnya itu dengan pelan, itu mereka akan menggunakan prefrontal dan amigdalanya akan sedikit demi sedikit surut gitu. Tapi kalau orang yang lagi jengkel, kan ngomongnya cepat. Nah, cukup dengan memelankan kata-katanya aja. Kata-kata yang akan disampaikan itu dipelankan, jangan dipercepat gitu. Nah, kecepatan ini, kecepatan daripada kata-kata yang dilontarkan oleh orang tua perlu yaitu diperlambat gitu. Dipelankan suaranya ya. Ya, Kamu itu jadi aneh ya Bu ya. Mungkin itu sebagai jadi ya mungkin ya manfaatnya sebetulnya bukan ke kita, tapi kita memang mungkin melatih kesabaran,
Tapi sebetulnya manfaatnya bisa didapat banyak loh Smart Listener kepada anak Anda ya ketika kita mungkin bisa membelankan nada ketika kita marah atau memperlambat bicara kita dengan cara yang responsif. Pesan Betul sekali. Betul sekali, Mas William. Jadi ini dari dua arah ya. Jadi anaknya juga baik, orang tuanya juga berkembang. orang tuanya juga berkembang. Dan lama-lama keterampilannya akan terasa ya Bu Fida. Tuh, betul. Silakan Smart Listener, Anda bisa mengasah keterampilannya setelah mendengarkan siaran ini ya. Ketika anak Anda punya masalah atau mungkin bikin Anda kesal, mungkin Anda ingin memarahi tapi dengan cara responsif, hal tersebut bisa dikendalikan dengan baik. Pesan-pesan kepada Smart Listeners terkait dengan topik kita di malam hari ini, Bu Fida silakan. Mengasuh anak tujuannya tuh yang utama adalah bukan mengasuh anak menjadi anak-anak yang patuh, tetapi membina mereka menjadi individu-individu yang tangguh, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepercayaan diri, dan penuh dengan kemandirian dan otonomi. Jadi silakan para orang tua mulai mempelajarin untuk menjadikan pola asuh mereka yang reaktif, tadinya reaktif menjadi pola asuh yang responsif. Oke, baik ya. Dengan Anda mendengarkan di malam hari ini, Anda bisa banyak belajar, Smart Listeners. Anda yang terlewatkan perbincangan kita di malam hari ini juga bisa menyaksikan kembali lewat YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Bu Fida atas waktunya. Terima kasih, Mas William. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik dan menginspirasi lainnya. Smart Listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Ibu Fida Mulyono mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.